Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an aghfilla aw udhalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw ulama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rabbana bil haykalin nurani al-bazi abdil qadiril jailani yassir lana kullal umur wa afina min kulli hammin aw bala aw ani wa bi syaikhinal hasanil waliyir rahmani wa bani syamsuddin sahibil irfani yassir lana kullal asir wa afina min kulli syarri hasidin fattani. Al-Fatihah. Ya kana siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amatana bi asrarihi wa afahu alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafa'atihi fid darin amin. Kita lanjutkan hadis ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. An Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Mina wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu ala katifi. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahhahu. An Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu, dari Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Amr bin Kharijah, khatabana, berkhutbah, na, kepada kita, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkhutbah di Mina, di Mina. Wa huwa, dan adapun Rasul, ala rahilatihi, ialah di atas untanya Rasul, ya, kendaraan atau untanya Rasul. Walu'abuha, dan adapun air liurnya rahilah, air liurnya untanya itu, yasilu, ialah mengalir, apa lu'ab, mengalir, ala katifi, di atas bahuku. Akhrajahu, mengeluarkan kepada hadis siapa Ahmadu, Imam Ahmad, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi. Wa sahhahu, dan mensahihkan siapa Tirmidzi kepada hadis. Al-makna ijmali, ini adalah makna yang bangsa global, makna secara global. Al-khatibi ay yubayyina fi khutbatihi
ma yursyidun nasa ila ma fihi salahu dinihim. Alal khatibi ialah atas orang yang berkhutbah, khatib ialah atas khatib. Adapun ayyubayina menjelaskan siapa khatib, fi khutbatihi di dalam khutbahnya khatib, menjelaskan ma kepada sesuatu, yursyidu yang memberi petunjuk, apa ma annasa kepada manusia, memberi petunjuk ilama kepada sesuatu, fihi yang ialah di dalam ma salahu dinihim adapun kebaikan agamanya mereka, wa dunyahum dan dunianya mereka. Seorang khatib seyogyanya khutbah-khutbahnya menjelaskan terkait perkara-perkara yang memberi petunjuk kepada manusia di dalam agamanya dan dunianya mereka. Wa antakuna dan harus ada khutbatuhu apa khutbahnya khatib, munasabatan ialah sesuai, munasabatan ialah sesuai, lil jawi wal waqti kepada situasi wal waqti dan kondisi. Khutbahnya juga hendaknya sesuai terkait situasi dan kondisinya. Apa yang ia khutbahkan hendaknya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada waktu itu. Oleh karena itu, fa khutbatul haji, maka adapun khutbah haji, bayana ialah menjelaskan apa khutbah haji, fiha di dalam bayana ialah menjelaskan siapa khatib, fiha di dalam khutbatul hajj, linnasi kepada manusia, menjelaskan ahkam nusukihim kepada hukum-hukum nusuk-nusuknya mereka, min halalin wa haramin dari perkara halal, wa haramin dan perkara haram. Hendaknya kalau itu khutbah haji yang menjelaskan terkait nusuknya mereka. Kama sebagaimana keterangan fa'ala yang telah melakukan zalika kepada itu ar-rasul siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi bi Mina di dalam khutbahnya Rasul bi Mina di Mina. Ketika itu Rasulullah berkhutbah terkait haji ya di Mina, maka isi-isi yang dijelaskan Rasulullah terkait hukum-hukum haji. Allati khutbah bayana yang menjelaskan siapa Rasul fiha di dalam allati ahkamal haji kepada hukum-hukum haji. Walaqad ra'a dan sungguh melihat ar-rasulu siapa Rasul bi'ainihi dengan dirinya Rasul atau dengan matanya Rasul ya, melihat lu'abadabatihi kepada air liur dabbahnya, air liur binatang kendaraannya ya, untanya itu ya, yasilu mengalir apa lu'ab ala ahadi ashabihi atas salah satu sahabat-sahabatnya Rasul. Ini aspek fikihnya ya, aspek fikihnya. Falam yungkir alaihi dzalika, falam yungkir lalu tidak mengingkari siapa Rasul alaihi atas mengalirnya air liurnya itu di atas sahabatnya ya. Alaihi atas ahad dzalika kepada itu lu'abu dzabatihi. Falam yungkir lalu tidak mengingkari siapa Rasul alaihi atas ahadu ashabihi dzalika kepada itu lu'abu dzabatihi yasilu ala ahadi ashabihi. Walam ya'murhu bil ibti'ati dan tidak memerintah siapa Rasul hu kepada ashab ahadi ashab
bil ibtiadi, dengan menjauh. Rasulullah juga tidak memerintah untuk menjauh. Wa hadza, dan adapun ini yuqarriru, ialah menetapkan apa hadza tahuriyata ma yukalu lahmu, kepada sucinya sesuatu binatang, maksudnya yukalu yang bisa dimakan, lahmu apa dagingnya, ma. Dari aspek ini menjadi hadis takrir ya. Nabi tidak memerintah untuk menghindar dan juga tidak memerintah untuk menjauhi. Menjadi hadis takrir berarti ludahnya hewan yang bisa dimakan itu suci. At-tahlilul lafzi, ini adalah analisa lafaz, analisa yang bangsa lafaz. Mina adalah wadin ma'rufun ya, lembah yang dikenal. Sumia, dinamai apa Mina, bidzalika, dengan itu dinamai Mina, likasrati ma yumna, karena banyaknya sesuatu, yumna ay yuraku, dialirkan ya, fihi, di dalam ma. Nyatanya minat dimai, dari darah, bi'idil adha, di hari Idul Adha. Disebut mina karena banyaknya sesuatu yang dialirkan ya, darah ketika Idul Adha. Rahilatuhu, artinya an-naqatu as-salihatu lirrahili, unta yang layak, as-salihatu yang layak, lirrahili, untuk dikendarai. Lu'abuha, al-lu'abu, adapun lu'ab, ma ialah sesuatu salah yang mengalir apa ma minal fahmi, dari mulut ya, air liur. Fikul hadisi, ini adalah fikih hadis. Pertama, masyru'iyatul khutbati bimina ala makanin murtafi'in, disyariatkannya khutbah di Mina, disyariatkan ala makanin murtafi'in, atas tempat yang tinggi. Tujuannya libayani ahkamil manasiki, untuk menjelaskan hukum-hukum manasikul haji. Kedua, lu'abul ma'kuli tahirun, adapun air liurnya hewan yang bisa dimakan, tahirun ialah suci. Wa fi maknal ma'kuli, dan ialah semakna dengan ma'kul, hewan yang bisa dimakan. Adapun kullu hayawanin tahirin, adapun setiap hewan yang suci. Ada hewan yang bisa dimakan dagingnya, ada hewan yang memang suci. Wa fi makna lu'abi, dan ialah semakna dengan lu'ab, kullu futlatin, adapun setiap futlah, setiap kelebihan ya, yang keluar, taruh syahat, yang mengalir, minhu, dari kullu futlah, ka'arokin, seperti keringat ya. Itu dianggap juga semakna dengan lu'ab. Ma'lam yakun, selama tidak ada, lahu, bagi kullu futlah, maqarrun, adapun tempat, wastihalatun, dan perubahan, fil batini, di bagian dalam. Yang ketiga, takriruhu asyai'a yuf'alu bihadratihi dalilu jawazihi. Takriru syai'a, takriruhu asyai'a, adapun menetapkannya Rasul asyai'a, kepada sesuatu ya. Adapun takrirnya Rasul atau ketetapannya Rasul asyai'a, kepada sesuatu, yuf'alu, yang dilakukan, apa syai' bihadratihi, di hadapan Rasul, adalah dalilu jawazi, adalah dalil kebolehannya asyai'. Mengapa? Li'anna takrirahu min sunnatihi, karena sesungguhnya adapun takrirnya Rasul, min sunnatihi, ialah termasuk sunnahnya Rasul, termasuk hadis.
Yang keempat, hirsus sahabi ala hifdzil hadisi binaqlil halati. Kepedulian sahabat, hirsus sahabi, kepedulian sahabat ala hifdzil hadisi, atas menjaga hadis. Dengan binaqlil halati, dengan menukil keadaan, ya, meriwayatkan keadaan, allati halah qaranatsu dalina ala tayaqqudihi. Allati halah qaranatsu, yang membersamai apa allati hu kepada hadis, dalilan sebagai dalil, ala tayaqqudihi atas apa tayaqqud, kesigapan, ya, sikap apa daya ingatnya sahabat. Maknanya bangun, maksudnya maknanya kesigapan sahabat atas menjaga hadis secara keadaan, ya. Makanya disebut hadis takriri, ya, tidak dari Rasul tapi perbuatan sahabat yang mana Rasulullah mengiyakan, ya, tidak mengingkari, sehingga itu disebut hadis takriri. Nah, itu perlu perhatian dari sahabat terkait takrir ini. Rawil hadisi, orang yang meriwayatkan hadis. Amr bin Kharijata binil Muntafiqi, sahabiyun, adalah sahabi. Lahu, ialah bagi Amr, ahadisu, adapun beberapa hadis. Warawa, dan meriwayatkan anhu dari Amr, siapa? Abdurrahman bin Al-Ghanam, Abdurrahman bin Ghanam. Hadis ke-25. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata siapa Aisyah, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghsilu al-maniyya, ialah membasuh siapa Rasul al-maniyya kepada mani. Summa yakhruju, kemudian keluar siapa Rasulullah sholati, menuju salat. Fi dzalika saubi, di dalam pakaian itu. Rasulullah juga sholat menggunakan pakaian itu. Wa ana, dan adapun saya, anduru, ialah melihat siapa saya, ila asaril husli, kepada bekas basuhannya. Muttafaqun alaihi. Wali muslimin, dan ialah bagi Imam Muslim, adapun hadis, laqad kuntu afruquhu min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kuntu, sungguh ada siapa saya, afruquhu, ialah menggosok, ya, siapa saya, hu kepada mani, min saubi Rasulillah, dari pakaiannya Rasulullah. Farkan, dengan gosokan, dengan sekali gosokan, atau dengan sungguh-sungguh menggosok, ya, master mentaukidi, master marroh ini. Farkan, dengan benar-benar menggosok. Fayusolli, lalu salat siapa Rasul, fihi, di dalam sahur. Wa fil lafdin, dan di dalam satu lafaz, adapun menggunakan laqad kuntu ahubbuhu ya bisan bidufri min saubihi. Laqad kuntu, maka sungguh ada siapa saya, ahubbuhu, ialah menggosok siapa saya, hu kepada mani, ya bisan, halai kering, ya, bidufri, dengan kuku, min saubi, dari bajunya Rasul. Al makna al-ijmaliyu, ini adalah makna yang bangsa global. Karramallahu al-insana, karrama, memuliakan siapa Allah, al-insana, kepada manusia. Wa faddalahu, dan mengutamakan, ya, memberi keutamaan siapa Allah, hu kepada al-insan, ala sa'il hayawan, atas ala sa'il hayawani, atas semua hewan. Manusia dimuliakan, diberi keutamaan daripada hewan. Dengan bitaharati aslihi, dengan sucinya asalnya al-insan.
wa karimi mahtidihi, dan mulianya aslinya al-insan. Maksudnya apa? Mani ya, awal ciptaan apa? Mani ya. Laqad akhbarat, maka sungguh memberitakan Ummul Mukminina, siapa Ummul Mukminin, Aisyah radhiyallahu anha, annaha, sesungguhnya adapun Aisyah, kanat ialah ada siapa Aisyah, tufarriku ya, tufarriku ialah menggosok siapa Aisyah al-maniyah kepada mani min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dhufriha, dengan kukunya Aisyah. At-tahlilul lafdhiyu, ini adalah analisa yang bangsa lafaz. Al-maniyu, maniyur rajuli, adapun maninya rajul, orang, maninya orang laki-laki, ma'un abyadu sakhinun yatadaffaqu fi khurujihi dafqatan ba'da dafqatin. Ma'un abyadu ialah air yang putih, sakhinun yang keruh ya, sakhinun keruh, yatadaffaqu yang apa? Menancap ya, muncrat ya, yang menancap ya, fi khurujihi, di dalam keluarnya ma'un, dafqatan ba'da dafqatin, satu dafqah setelah dafqah ya, satu punceratan setelah punceratan, keluarnya memuncrat ya, setiap dafqah ya. Wa yakhruju, dan keluar apa? Ma bisyahwatin, dengan syahwat. Nanti dibedakan antara madi ya sama wadi ya. Wa khuruju, dan adapun keluarnya ma yu'akibu ya. Yu'akibu apa? Yu'akibu ya, membuat apa? Menjadikan ya, futuran akan lemah, menjadikan lemah. Fir rajuli, di dalam laki-laki, memang membuat lemah ya. Wa raihatu, adapun baunya, karaihati talkhin nahli, seperti baunya mayang kurma. Talkhin nahli, mayang kurma. Maksudnya qaribatan min raihatil ajini, hampir dari baunya adonan ya. Ajin, adonan, baunya seperti bau adonan. Afruquhu, maknanya adluquhu, menggosok siapa sayahu kepada mani, hatta yatafattatu, sehingga bersih, wa yadhabu, dan hilang, al asaru apa? Bekas ya, digosok ya. Farkan, oh ini farkan ya, masdarun takkidiyun, takkid, master takkid berarti ya. Farkan dengan benar-benar menggosok, bukan dengan sekali gosok ya, tapi farkan dengan benar-benar menggosok. Takkidiyun, takririun. Ahakkuhu, al-haqqu, adapun al-haq, al-farqu ialah menggosok. Liyatafat tatu, agar apa tadi? Bersih ya. Liyatafat tata ya, agar bersih. Apa mani? Oh, fa'ilnya di belakang. Wa yadhabu, dan hilang, asaru syai', apa? Bekas sesuatu. Bersih dan hilang bekas sesuatu. Fiqhul hadisi, ini adalah fikih hadis. Ghuslul mani, adapun membasuh mani, idza kana, apabila ada, ghuslul mani, adapun membasuh mani, ialah, khabarnya ghuslu ialah, idza kana, apabila ada apa al-mani,
Rotban ialah basah. Ya. Kalau basah maka dibasuh itu ya. Wa farquhu dan adapun menggosok mani ialah idza kana apabila ada apa mani ya bisa ialah kering. Kalau basah dibasuh, kalau kering cukup menggosok. Walil a'immati dan ialah bagi para imam aqwalun adapun beberapa pendapat fi dzalika di dalam hal itu mani. Wahya adapun aqwal zahaba berpendapat siapa Abu Hanifah wa ashabuhu wa Maliku wa riwayatun an Ahmad. Imam Abu Hanifah, ashabnya Malik dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat annahu sesungguhnya adapun mani najisun ialah najis. Menurut pendapat ini mani itu najis. Wastadallu dan berdalil siapa mereka ala dzalika atas hal itu najis biriwayatil ghusli dengan riwayat-riwayat membasuh ya. Dalilnya riwayat-riwayat hadis terkait membasuh mani. Wa hadisu Ammar adapun hadisnya Ammar innama ialah hanya saja tausulu membasuh siapa Aisyah ya. Tusalu ialah dibasuh saubuka apa pakaianmu minal ghaiti wal bauli wal mani wad dami wal qai'i. Dari ghaid buang air besar, wal bauli dan kencing, wal mani dan mani, wad dami dan darah, wal qai'i dan muntah. Ya. Wa qasuhu dan mengkiaskan siapa mereka hu kepada hadis aidan ala juga ala sairil fadolati atas lebihan-lebihan yang lain ya. Al mustaqdharati yang kotor. Lintibatiha karena terjaganya fadolat ila maqorrin kepada tempat tuan ilaliha dan terlepasnya fadolat anil ghadai dari makanan. Wali annal ahdasil mujibati litaharati najasun. Dan karena sesungguhnya ada pun beberapa hadis yang mewajibkan kepada bersesuci najisatun ialah najis. Wal mani dan adapun mani minha ialah termasuk najasa. Ini alasan dari pendapat golongan ini bahwa mani adalah najis. Wali annahu dan karena sesungguhnya adapun mani yajri ialah berjalan apa mani majral bauli di tempat jalannya kecil. Ini pertama mengatakan bahwa najis. Wa awwala dan mentakwil siapa Maliku siapa Imam Malik hadis al-farqi kepada hadis menggosok tadi itu ya, hadis tentang menggosok, mentakwil bi annahu dengan sesungguhnya mani ya ma'a mukhalatatihi al-ma'a bersama bercampurnya menggosok al-ma'a kepada air. Wa hatti Aisyata dan menggosoknya Aisyah lahu kepada mani min saubin Nabi dari pakaiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'allahu ya, barangkali adapun Nabi lam yushir ialah tidak merasa siapa Nabi bih dengan mani ya, bihi dengan mani atau li'anna maniyahu tahirun ya. Mak ya, bercampur merasa bihi dengan alma ya, bercampur dengan air maksudnya kencing ya, sehingga dianggap najis. Ini takwilan dari Imam Malik.
Atau takwilan yang kedua, auli anna maniyahu tahirun, atau sesungguhnya adapun maninya Rasul tahirun ialah suci. Wa huwa minal khasa'is. Adapun mani Rasul tahir adalah min khasa'is Rasul, termasuk khususiyah Rasulullah. Itu menurut Abu Hanifah, Ashab, Malik dan riwayat Ahmad. Wa inda Abi Hanifah, dan menurut Imam Abi Hanifah, yusilu membasuh ya, atau yusalu dibasuh apa mani ya, bil ma'ir radbi dengan air yang basah, wa yuhattu dan digosok al yabisu apa yang kering minhu dari mani, amalan karena mengamalkan bil hadis ini dengan dua hadis. Nah, kalau menurut Abi Hanifah menggunakan dua-duanya, dibasuh dan digosok ya. Jadi dua-duanya digunakan. Kalau tadi kalau basah dibasuh, kalau kering digosok. Ini dua-duanya amalan bil hadisaini kama fi dzalika, kama sebagaimana keterangan fi dzalika na'li di dalam membasuh sandal ya, minan najasati dari najis. Wa madhabus Syafi'i dan adapun madhabnya Syafi'i, wa ashabul hadis dan ashabul hadis, wa Ahmad dan Ahmad fi ashahhir riwayataini di dalam paling sahihnya dua riwayat anhu dari Imam Ahmad, annahu ialah sesungguhnya adapun mani tahirun ialah suci. Ini perspektif aimatul madzhab ya. Wasadalu dan berdalil siapa mereka ala dzalika atas hal itu bahwa mani itu suci bi hadis Ibnu Abbasin dengan hadisnya Ibnu Abbas. Qala berkata siapa Ibnu Abbas, suila ditanyakan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mani tentang mani. Alladzi mani yusibu yang mengena apa mani as-sauba kepada pakaian. Qala lalu bersabda menjawab siapa Rasul, innama huwa adapun mani bimanzilatil mukhati wal buzaki, ialah di manzilah setempat ya, setempat dengan ingus, bimanzilatil mukhat ingus, wal buzaki dan liur, wal busaki dan ludah ya, sama dengan ingus, liur dan ludah. Wa qala dan bersabda siapa Rasul, innama hanya sanya yakfika cukupkah kepadamu antam sahahu apa mengusap siapa kamu hu kepada mani bihir kotin dengan kain au id khiratin atau dengan rumput ya. Cukup dengan mengusap dengan kain atau rumput. Akhrajahu mengeluarkan kepada hadis siapa Ad-Darqutni wal Baihaqi. Fatashbihu adapun menyerupakannya Rasul kepada mani, atau fatashbihu adapun menyerupakannya mani ya bil mukhati dengan ingus, wal buzaki dan liur adalah dalil taharati, adalah dalil kesuciannya. Wal amru dan adapun perintah bil mashi dengan memusab, bil hirqati dengan kain, awil id khirati atau dengan rumput, adalah liizalati darani al mustakrohi ya, adalah menghilangkan kotoran ya, liizalati darani untuk menghilangkan kotoran, al mustakrohi yang tidak disukai, baqa'uhu apa tetapnya, daron ya, fi saubis sholati dalam pakaian salat. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa mani itu suci. Adanya perintah mengusap itu menunjukkan menghilangkan kotorannya, bukan najisnya ya. Rawil hadisi, orang yang meriwayatkan hadis, Aisyatu bintu Abi Bakrin As-Siddiqi al-Mubarra'ati, yang dibebaskan ya, al-Mubarra'ati yang dibebaskan ya, dibebaskan dari tuduhan ya, maksudnya ya,
Binasfil kitabi dengan nas kitab al-mubini yang nyata. Ummil mu'minina. Lam yatazawwaj an-nabiyyu, tidak menikahi siapa nabi, bikron kepada seorang perawat ya, siwaha selain Aisyah. Habibatal Mustafa, yang dicintai Nabi Muhammad al-Mustafa, al-faqih, hati yang faqihah. Rawat, meriwayatkan siapa Aisyah 2210 hadisan. Kanat, ada siapa Aisyah, tasumu, ialah berpuasa, ad-dahra, sepanjang tahun. Qala, berkata siapa Hisyam bin Urwah, matat, meninggal siapa Aisyah, sanata sab'in wa khamsina, tahun 57 ya. Wudufinat, dan dimakamkan siapa Aisyah bil Baqi, di Baqi. Baqi itu Madinah ya. An Abi Sam'in wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Walaqali.